Saya ulangi perintah saya. Tidak boleh kepala desa sedikit-sedikit pidana. Sedikit-sedikit pidana. Oh, rasa tepuk tangan, ini bukan kampanye, ini tenanan. Agar tidak ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengganggu bapak-bapak membangun desa. Setuju? Yang setuju angkat tangan. Saya tidak akan memberikan jaminan kepala desa tidak akan dilapor-laporin, tidak bisa. Kepala desa yang melanggar hukum, tidak bekerja dengan baik, menyimpangkan anggaran secara berlebihan, pasti akan kami proses. Saya ini adalah orang Jawa Tengah ya, agak apes gitu ya dapat atau punya gubernur seperti Lutfi. Saya jauh lebih bangga dengan adanya gubernur seperti KDM ya, luar biasa Bandung ya, top lah. Jadi gini ya, saya mau menanggapi omongannya gubernur saya ini, Pak. Harusnya Anda paham bahwasannya ya tingkat desa itu ya mulai ada korupsi itu pasti ada di oknum-oknum kepala desa. Ya banyak kok ya kepala desa yang bermasalah yang ketahuan korupsi. Tapi lebih banyak ya masyarakat itu diam saja ya melihat apa yang terjadi di desa-desanya atau di kampungnya ada kepala desa yang tidak bekerja dengan baik ya, bahkan dengan terang-terangan alokasi dana dari pemerintah untuk pembangunan desa tersebut itu tidak dilakukan secara baik ya. Banyak jalan yang rusak ya, lalu irigasi tidak dibuat seperti itu, kehidupan kepala desa mewah-mewahan itu banyak Pak ya. Jadi kalau si Lutfi ini gubernur Jawa Tengah ya ini ya, kalau bilang dikit-dikit jangan lapor, dikit-dikit jangan lapor lah, kita sebagai masyarakat harus bagaimana? Mendiamkan saja? Apakah seperti itu? Jika ada kepala desa yang memanfaatkan atau korupsi dana desa, apakah kita harus diam saja Pak? Gimana Jawa Tengah mau maju kalau gubernurnya seperti kamu ya? Berbeda dengan seorang KDM yang tidak toleran terhadap para koruptor walaupun itu di tingkat desa sekalipun ya. Jadi ya apa saja lah ya, seperti saya warga Jateng yang punya gubernur seperti Lutfi ini yang nggak kelihatan kerjanya apa ya. Bapak Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah, setelah kemarin kontroversi mengenai statementnya bahwa pejabat jangan banyak konten, sekarang ada kontroversi lagi, beliau memberikan kebijakan Pemprov Jawa Tengah adanya dana hibah terhadap ormas sebesar 125 miliar lebih untuk 1.200 lebih ormas. Yang jadi fokusnya adalah ini urgensinya apa ya dana hibah untuk ormas di saat istilahnya warganya juga memang banyak membutuhkan, terus juga mungkin penganggurannya juga belum diselesaikan dengan baik, apalagi banyaklah lahan-lahan pekerjaan dan sektor-sektor lainnya yang perlu dibantu, misalkan perbaikan infrastruktur jalan dan lain-lain. Ini urgensinya apa ya istilahnya untuk dana hibah terhadap ormas. Memang ormas ini berfungsinya atau bergunanya di Jawa Tengah seperti apa saya sendiri kurang tahu, atau mungkin ormas di Jawa Tengah ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyatnya sehingga sangat perlu untuk diberikan dana hibah. Ini kebijakan yang menurut saya kurang masuk di akal, tapi apakah saya istilahnya memang kurang mengerti atau misalkan memang kebijakannya sulit dimengerti. Kembali lagi nih untuk warga Jawa Tengah nih, ada yang bisa jelaskan nggak mengenai kebijakan Pak Ahmad Lutfi ini memberikan dana hibah ke Jawa Tengah, urgensinya apa, pentingnya untuk apa? Gubernur Jawa Tengah, Bapak Lutfi mengakui bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi termiskin di Jawa. Dan Bapak Lutfi bilang kami bukan Nabi Musa. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Oh ala re, Jawa Tengah itu duet gubernur tuh ya? Gue baru tahu Jawa Tengah punya gubernur. Soalnya selama ini yang gue kontenin cuma gubernur Jakarta, gubernur Jawa Barat, gubernur Jawa Timur, terus yang nongol lagi gubernur Maluku, iya kan? Terus gubernur Banten gitu kan. Jawa Tengah tuh gak pernah ada suaranya, terus ternyata punya gubernur Jawa Tengah. Maaf Pak Lutfi, maaf, hampura, punten ini masih benar-benar baru tahu Pak. Kami sudah menjabat sebagai gubernur 70 hari ini tepat. Dan kami bukan Nabi Musa, bisa langsung merubah suatu keadaan. Pak Lutfi ini mohon maaf ya, siapa yang bilang Bapak Nabi Musa Pak? Orang pantas juga Pak, Bapak dikata Nabi, iya kan? Nabi Musa lagi, Nabi Musa mah baik Pak, Nabi Musa mah adil. Masa iya gubernur disamain sama Nabi Pak?
Pak Lutfi ini bisa aja. Lagi pula kenapa sih Pak pejabat zaman sekarang bawa-bawa nabi, bawa-bawa malaikat gitu. Sekarang kata Nabi Musa. Yang ono dulu dikatain malaikat Jibril. Api. Lagi pula ya Pak ya, kita itu masyarakat, rakyat juga tahu kalau Pak Lutfi itu bukan Nabi Musa Pak. Bukan nabi siapapun, bukan malaikat juga, bukan walid juga Pak. Cuma maksudnya begini loh Pak, kami sebagai warga gitu ya, bukan saya sih, kalau saya warga Jawa Barat gitu ya Pak. Cuman ini mungkin warga Jawa Tengah gitu ya. Warga Jawa Tengah itu maunya tuh punya gubernur yang aksi kerja nyatanya itu nyata kelihatan gitu Pak gitu. Jadi bukan kayak mentang-mentang cuman baru 70 hari terus tiba-tiba kita nggak bisa kerja cepat karena kita baru 70 hari, kami bukan Nabi Musa. Bukan gitu Pak, nggak gitu, nggak. Solusinya bagaimana, rencana kedepannya apa. Tapi saya udah lihat nih rencana Bapak nih. Saya udah lihat nih Bapak memberikan dana hibah berapa nominalnya, 125 miliar untuk 1.200 bla 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 ormas gitu Pak. Saya tahu ormas itu juga membantu pemerintah gitu ya. Ormas itu juga sah dimasukkan ke dalam biaya APBD gitu ya Pak ya. Tapi mungkin ormasnya kebanyakan gak sih Pak? Atau dana hibahnya kebanyakan gak sih Pak? Ya bisa iya bisa enggak sih. Sebenarnya ya gue percaya tidak semua ormas itu busuk gitu. Banyak juga loh ormas yang beneran kerja nyata ke lapangan gitu. Mereka itu bikin posyandu, mereka bantu penanganan bencana, edukasi remaja yang putus sekolah, melawan narkoboy, pendampingan hukum warga yang gak mampu. Banyak deh, pokoknya gak semua ormas itu busuk gitu. Cuman ini dana hibah kalau tidak diawasi ya jadinya takutnya disalahgunakan. Apalagi nominalnya menurut gue gede banget nih. Takutnya kayak yang udah-udah. Takutnya nih ormas-ormasnya ini ormas yang hidup dari proposal dana hibah gitu loh. Programnya minimal tapi laporan keuangannya maksimal. Nah ini nih oknum-oknum ormas yang bandel-bandel. Kalau ditanya dana hibah atau dana untuk ormas itu penting gak? Jawabannya penting. Kalau transparan, berdampak, dan positif. Kalau ditanya kebanyakan gak 125 miliar? Bisa iya, bisa enggak. Bisa jadi kebanyakan kalau cuma dipakai untuk seremonial, dipakai untuk SPJ fiktif, sama buat jaga-jaga musim pilkada. Itu bisa kebanyakan. Karena 125 miliar itu gak akan langsung bikin Jawa Tengah itu sejahtera dan kaya raya. 125 miliar itu nominal yang besar banget ya untuk dana hibah, untuk ormas, dan untuk apapun itu. 125 miliar itu besar banget dan bisa banget untuk dipakai mensejahterakan rakyat Jawa Tengah kalau pemerintahannya, kalau pejabatnya, kalau ormasnya benar dan tepat sasaran. 125 miliar kalau dibagi ke 1.200 sekian ormas gitu ya, per orangnya bisa bawa pulang 100 juta loh. Lumayan kan? Masalahnya 1.200 lebih ormas di Jawa Tengah itu semuanya aktif nggak? Semuanya beneran kerja nggak? Apa cuma fiktif? Masalahnya jumlahnya itu tidak main-main, 125 miliar. Kalau disalahgunakan bubar berabe sayang. Jangan salah loh, dana hibah itu bukan uang pejabat loh. Dana hibah itu uang rakyat loh. Dana hibah bukan uang malaikat, bukan uang nabi, bukan uang walid, bukan uang presiden, bukan uang pejabat, bukan uang gubernur. Uang rakyat sayang. Jadi uang 125 miliar itu ada semua uang rakyat Jawa Tengah. Setiap beli bensin, setiap beli makan, belanja rokok di warung, belum yang pungli-pungli. Itu tetes keringat warga Jawa Tengah itu ada di antara 125 miliar itu. Pertanyaannya ya, pertanyaan klasik aja. Uangnya akan balik lagi ke kamu atau enggak? Kene wis kadung sugih, masih aku asline rakyat ndak mampu, tapi aku wis kadung sugih. Sugih apa ngono teko? Bisa sampean. Teko gonde sugih apa ngono? Sugih hati. Ya, sugih hati. Jebang bae dadi gubernur ora enek apa tegese blas ngono. Dadi gubernur ora enek bringase blas. Loyo kan jebang bae piye to Pak? Aku ngomong kaya ngene iki Pak, bukan terus pengen mementingkan diri saya sendiri ndak. Ya toh, justru ini mewakili aspirasi masyarakat-masyarakat bawah. Rakyat-rakyat cilik kayak Pak. Ya toh, sing milih sampean biyen, ya, kayak menaruh harapan di pundake panjenengan. Ya, ben Semarang, ben Jawa Tengah kuwi iso makmur. Ya wis UMR rendah, pajak dunggahke. Alah, ya selo suwi ra iso mbadhok rakyate. Jabang piye ram aku karo sampean ki Pak. Ya, mbok sing teges ngono lho, kaya gubernur-gubernur liyane ngono kae, cekatan ngono lho. Nek enek apa laporan, enek apa jenenge bencana, dan enek apa tanggap darurat langsung set ngono, langsung terjun ke lapangan. Ya toh didelok situasine. Ya, nek misale enek masyarakat rakyat sing kurang mampu atau sing nggak bisa berobat atau pendidikan yang nggak bisa, langsung didelok. Ya, dicek ning lapangan. Aja mung isane mung jogang jagong ning kantor. Beh, sampean ngerti artine kantor? Ngerti ora, Pak? Artine kantor ngerti ora? Kantor ki artine kandang kotor. Ya. Anggaran saka pemerintah pusat gede-gede ngono kok. Iso-isone kok masyarakat malah dundake pajeke. Weh, jan delegok jaran tenan pancen anake. Nah, dadi gubernur mbok sing genah sing pakem. Mesake masyarakat bawah, rakyat susah kae lho.
Ya toh didelok kaya ngopo ngono lho. Sampeyan iki sing terengginas. Ya toh nek enek laporan, enek masukan dari masyarakat, dari rakyat ki langsung dicek ke lokasi. Ya baik itu lokasi pedesaan, orang ndak mampu atau lokasi bencana atau lokasi tanggap darurat dan lain sebagainya ki ndang didelok. Ya. Aja mung sampean gembar-gembor nek ngomong oh, provinsi jalan nasional kalau saya jadi gubernur Jawa Tengah tidak ada yang berlubang mulus alah mbel gedes tak omongi biang iki eram aku karo sampean Pak.